pemerintah harus hati-hati untuk menyimpulkan sebuah praktek predatory pricing. Karena predatory pricing itu adalah sebuah strategi yang memang sejak awal itu adalah untuk menjatuhkan, ya, untuk memenangkan persaingan, menjatuhkan lawan saingnya, ya, dengan cara perusahaan tersebut menurunkan harganya sedemikian rendahnya sehingga lawan persaingan mereka di pasar itu tidak mampu dan kemudian harus gulung tikar. Dan ketika lawan mereka sudah gulung tikar, mereka bisa menguasai pasar dan bisa kembali bahkan menetapkan harga di atas normal untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Praktek ini hanya bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki skala ekonomi besar, ya, sehingga mereka bisa melakukannya secara efisien dan memiliki modal besar juga. Dan kalau seandainya mereka menetapkan harga yang sangat jauh di bawah harga pasar, mereka masih mampu untuk menahan kerugian untuk sementara waktu sampai lawan-lawannya itu tidak mampu lagi bertahan. Ya, sehingga pada waktu itu terjadi, mereka yang sudah the last standing, mereka yang memenangkan persaingan, yang tersisa di pasar, yang kemudian bisa menguasai pasar. Nah Pak ini Peter, saya kira tidak mudah untuk membuktikannya di kondisi, apalagi kalau kita bicara terkait dengan e-commerce. Berarti bisa dikatakan ketika misalnya kita berbicara soal e-commerce yang selama ini juga disinggung oleh pemerintah bahwa banyak perusahaan-perusahaan dari luar atau barang-barang dari luar begitu, barang impor dari luar negeri yang menguasai pangsa pasar e-commerce di tanah air kita. Berarti bisa dikatakan ketika misalnya itu dilakukan oleh e-commerce atau mungkin perusahaan-perusahaan besar di awal-awal berdirinya itu adalah sebuah hal yang lumrah begitu dilakukan dalam tanda kutip praktik bakar uang dengan menurunkan harga, memberikan diskon agar tentunya para konsumen mereka memilih sebuah platform belanja tersebut. Ya, menjadi lebih sulit lagi seperti saya sebutkan tadi, membuktikan adanya predatory pricing itu sudah sesuatu yang sulit. Apalagi ini kita akan terapkan pada platform e-commerce, ya. Karena nanti kita akan harus menentukan ini yang melakukan predatory pricing-nya yang di level mana nih, e-commerce-nya atau perusahaannya, ya, atau yang membuka lapak di platform e-commerce atau barang-barang impornya. Kan ini ada tiga pihak di sini. Ada platformnya, pemilik platform e-commerce, kemudian ada yang buka lapak. Ini dalam hal ini bisa terjadi adalah UMKM. Yang ketiga itu adalah buka lapak, ya, dan menggunakan barang-barang impor yang berarti akan melibatkan importir. Ya. Ini tiga pihak yang harus kita lihat. Siapa yang akan kita tuduh melakukan predatory pricing? Kalau kita bicara terkait dengan diskon itu umumnya diberikan oleh utamanya oleh yang buka lapak, ya, atau yang memiliki platform, bukan barang impornya. Barang impor itu sendiri sudah menjadi topik tersendiri nanti kita. Ya. Nah ini kesulitan di level ini sudah cukup besar, ya. Kita harus menentukan dulu yang mana yang akan kita tuding melakukan predatory pricing. Ya. Kalau yang yang pemilik platform pun nanti akan ada dua. Ya. Platform itu nanti misal di Tokopedia itu ada diskon. Ya. Diskonnya bisa Tokopedia-nya yang memberikan atau platform digital payment-nya yang memberikan diskon. Ya, ini kan menjadi semakin kompleks. Nah, kalau kita tarik lagi, ya, diskon itu sendiri sifatnya berbeda dengan teori yang saya sampaikan tadi. Ini membantu tumbuh berkembangnya yang buka lapak, ya, karena hasil kajian kami diskon-diskon yang diberikan itu justru mendorong, ya, agar tingkat pembelian kepada yang buka lapak baik itu di e-comnya atau yang menggunakan digital payment-nya. Jadi ini harus dipetahkan secara hati-hati. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.